if we run away? What if we left today? What if we said goodbye to safe and sound? What if we're hard to find? What if we lost our minds? What if we let them fall behind and they're never found? And when the lights start flashing like a photo booth and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, the truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth is yours. Sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPU PKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Dengan alasan tugas di BPU PKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengoboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi, Bung. Maaf, siapa Anda? Saya Panglima Jepang Terauchi. Bisakah kita mempertemukan antara Anda, saya, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baik, begitu juga. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk, Bu. Kedatangan saya di sini untuk menyampaikan undangan Jenderal Terauchi kepada kita untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kedatangan kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman telah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan pertemuan? Kita akan membicarakan hal besok lusa di rumah saya. Sampai ketemu besok, Bung. Baik, sampai jumpa. Hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI akan membantu. Lalu, apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua perlengkapan saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami tak bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi di wilayah Indonesia akan di wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang ini telah menyerah pada Sekutu. Saya merasa belum yakin kalau Jepang telah menyerah kepada Sekutu.
Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945 sekitar pukul 1, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang mendengarkan radio. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang kemarin aku dengar? Sebaiknya aku harus memberitahukan Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syahrir. Silakan masuk. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana soal kemerdekaan, Bung? Bukankah soal kemerdekaan Indonesia sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya bukankah lebih baik kemerdekaan saya dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan mengira Indonesia buatan Jepang. Baiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Segera lagi kita dalam masa vacuum of power. vacuum of power? Saya mendengar di radio bahwa Jepang menyerahkan pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekuasaan kekosongan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung. Ada apa? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan Indonesia? Tentu saja. Kalian boleh kemari. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari kita berangkat. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih. Duduklah. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerahkan pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baik? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa persetujuan dari PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, maafkan, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah kalau begitu, mari Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa raga kami, Bung. Jika kita tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran yang terjadi. Potonglah sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudah. Kalian duduk. Tidak ada gunanya kita bertengkar seperti ini. Sekarang kalian duduk dan bicarakan dengan baik-baik. Wikana, kenapa kamu tidak seperti itu? Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kenapa harus menyuruh Bung Karno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini juga, maka besok rakyat akan dibunuh seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan setelah merdeka jika tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bu. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bu. Cepatlah. Malam ini juga, Bu. Malam ini. Tenang. Tidak baik Anda membuat keributan seperti ini. Ini sudah malam.
Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara, tapi maaf, saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara-saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka sepakat menculik Soekarno, Hatta, dan membawanya ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Soekarno menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita culik Soekarno dan Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera memproklamasikan. Iya, kita culik mereka dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Saya akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Apa? Menculik mereka? Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda untuk tempat. Nanti kita pakai mati. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Giao Pisau. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang karena di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami Bu, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Bung Karno, Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda Bu. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Banyak kalian di sini. Itu sangat takut dengan suara kalian. Nimas, mereka akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkanku? Benar, aku tidak akan meninggalkan istri dan anakku begitu saja. Jika kalian ingin membawaku, maka kalian juga harus membawa istri dan anak-anakku. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke dalam sebuah ruangan di dalam rumah Giao Pisau. Kalian mau apa sih? Ini aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Bung Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Iya, mereka membawa aku ke sini. Mereka membawa Guntur dan juga Batma. Iya, benar. Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya. Saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kau begitu mudah percaya dengan kabar itu saat ini. Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Saleh masuk ke toko. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya.
bisa. Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bu. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka supaya memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka terlebih. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subantu? Bapak PPKI Batar, selain itu, saya akan menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada saat. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar. Bukankah saya dan Darian sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya masih belum percaya, Kata. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Iya, sebaiknya begitu. Baiklah, aku akan menuruti permintaan kalian. Fatmawati menggendong Guntur yang menangis. Bolehkah kami pulang? Lihat, dari tadi Guntur menangis terus. Bolehkah kami membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Utana? Tidak. Saya berjanji, saya akan menjaga mereka dengan baik. Apakah aku bisa pulang dari sini? Tentu. Baiklah. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 4, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksana Meda untuk membahas. Baiklah, tapi saya akan mengantar anak dan istri saya pulang. Baiklah, saya antar. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarmi, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke. Jakarta 17/8/05. Wakil Bangsa Indonesia. Bagaimana? Semuanya setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Karena kalau naskah ini ditandatangani semua yang ada. Saya rasa jangan. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau bacakan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17, selain itu dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju. Baik, pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiang. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Sayuti lalu masuk membawa naskah yang telah diketik dan memberikannya kepada Soekarno. Ini naskahnya, Bung. Silakan tanda tangan. Baik. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon setelah membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan.
Saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang kita akan perjuangan kemerdekaan itu ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita kemerdekaan. Juga zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyandarkan diri pada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil bangsa dan nasib tanah air kita ke dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka tadi malam setelah kami mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia, permusyawaratan itu telah seia sekata bersepakat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita telah merdeka. Tiada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Kekal dan abadi, insya Allah. Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Ini San, burung. Hello, good morning my only baby. You look so beautiful just like this. Selamat pagi, Bung. Saya Panglima Jenderal. Senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Tumir Tuhan. Jangan malu, kesebuan apa weh? Tak dijodoh waktu tak kenal botol. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Kadang semua hal emang nggak perlu dijelasin, nggak perlu diomongin, nggak perlu diceritain. Cukup diri lu aja yang ngerasain. It's okay. Saya rasa jangan terlalu banyak menurut
menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani menandatangani. Saya rasa jangan terlalu banyak. A few minutes later. Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang Hour later. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang mendatangkan. 1 week later. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Saya rasa jangan. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang mendatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Nice.